kesempatannya bisa kembali ke markas. Iya. Tadi datang langsung ke toilet dulu, terus masuk. Wah, ini setelah beberapa purnama saya nggak datang, ini perubahannya drastis sekali. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Ya, ini luar biasa pengembalaan di tempat ini. Kayaknya memang Pak Jo harus pergi ya, baru berkembang ya. Enggak lah ya, itu bukti apa yang ditanam oleh Bapak Rohani kita selama ini mulai kelihatan, saudara ya. Benih iman itu, pesan firman Tuhan yang memerdekakan itu termanifestasi keluar, Bapak Ibu. Ya, dan wajah-wajah penuh sukacita bahagia pagi hari ini saya lihat luar biasa juga. Amin. Ini renovnya begini, lama-lama ini harus dibongkar lagi nih, sebentar lagi nih. Bongkar nanti sampai sana, terus sebelah kita ambil balik lagi ya. Pokoknya Tuhan yang bekerja di tengah-tengah saudara. Amin. Ya, dan luar biasa saudara, itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita jago, apalagi karena Pak Supri, bukan ya. Ada, itu karena Tuhan yang hebat di tengah-tengah kita. Amin. Ya, dan saya hari ini datang tidak sendiri, saya selalu datang sama rombongan. Nah, boleh berdiri sama rombongan saya? Nah. Mama saya ya. Pak, rombongan biasa banyak, malaikatnya nggak kelihatan. Ya. Malaikat tuh nyertai kita terus, cuma nggak kelihatan. Butuh mata iman. Mas Supri pasti lihat ya. Kita kemana-mana pokoknya selalu disertai tentara Tuhan. Makanya kita nggak takut. Ya, saudara, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Ini minggu-minggu dari kematian Jumat Agung, kebangkitan. Hari ini minggu pertama kita setelah merayakan kebangkitan. Di bulan-bulan merayakan Paskah ini, saudara, itu hati Tuhan pasti sangat excited. Kenapa? Harusnya semua gereja memberitakan Injil pada hari itu. Karena setelah Paskah biasanya sudah motivasi, kutip-kutip Mary Riana, Mario Teguh, kutip-kutip yang lain sudah mulai masukin pelajaran psikis, psikiater, psikolog, para ahli ekonomi, ahli perang masuk ke gereja. Injilnya udah selesai, Paskah udah selesai, udah lewat. Sekarang kita mau dunia nyata saja, yang real saja katanya, yang mendarat. Jadi dimulai dengan Injil, diakhiri dengan yang lain-lain. Padahal hidup kita itu harusnya dimulai dengan Injil, dilanjutkan dengan Injil, selesai dengan Injil. Semua tentang kabar baik Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Amin. Harusnya itu saudara yang diberitakan banyak di gereja. Itu yang harusnya di-highlight, apapun itu Injil selalu yang harus diberitakan. Tanpa Injil hidup kita ini sia-sia, Bapak Ibu. Ini kita mulai nggak tertarik sama Injil, kita lebih tertarik dengan apa saham bergerak, bagaimana Iran Israel ini kira-kira endingnya bagaimana. Kita coba hubung-hubungkan fakta itu, cari-cari ke Alkitab. Padahal Alkitab dari awal hanya berbicara tentang Yesus saja. Dari Taman Eden sampai Yerusalem baru itu hanya bicara tentang Yesus. Nggak ada ngomongin Iran Israel di situ. Kalaupun ada, ya itu salah satu bangsa yang dicintai Tuhan. Jadi bicara hanya tentang Yesus, saudara. Nah, dan kalau kita sederhanakan lagi apa itu Injil, mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Tapi sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa biar Roh Kudus yang menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Bapak, kami rindu Injil kabar baik, Injil yang adalah kekuatan Allah. Dari situlah kehidupan kami, Tuhan. Dari situlah belief system kami dibangun, sistem kepercayaan kami dibangun. Tidak ada yang lain. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Injilmu kau nyatakan bagi setiap jemaatmu hari ini. Roh Kudus yang menyederhanakan, menjelaskan apa yang Hambamu sampaikan, sehingga setiap kami dapat menangkap, mengerti, dan tertanam di hati kami bertumbuh berbuah, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Amin. Baik, kita lihat sama-sama, kita baca 2 ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri,
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Lihat, di sini yang sangat penting. Jadi kalau dari Kejadian sampai Wahyu, inilah yang paling penting. Wah, ini pulang dari sini saudara harusnya tak tergoyahkan lagi. Mau khotbah dari TikTok, dari Facebook, Instagram muncul di beranda saudara, short apapun itu, ini yang paling penting. Kalau yang lain-lain dibahas, ya mungkin tambahan aja bisa itu. Tapi menu yang paling penting dari Alkitab yang bisa saudara terima ini yang sangat penting. Amen. Terus ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Lihat, jadi yang sangat penting itu adalah bahwa ia telah mati, dikubur, bangkit. Setelah mati, dikubur, bangkit, dia kemudian menampakkan diri kepada Kefas dan kepada 12 muridnya, karena duluan nampak katanya di yang lain. Baru ke-500 kita singkat aja, dia tampakkan lagi kepada murid ini, bla bla bla, dia menampakkan diri. Dan di ayat 8 2 ayat, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak. Nah, jadi yang nulis surat ini siapa Bapak Ibu? Paulus. Dia pun bilang Yesus yang telah mati dikubur bangkit itu menampakkan diri kepada Paulus. Oke? Nah, ini yang penting saudara. Ayat yang ke 11. Ayat 11, 2, 3. Sebab itu baik Paulus maupun semua para rasul dan murid yang dinampakkan Yesus kepada mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi mau pengajarannya Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, Paris, Yohanes Tariga, Fernando, Pak Tagaul juga ya, udah mulai ngajar Pak ya. Siapapun yang khotbah, harusnya iman kita sama semuanya. Demikianlah kamu percaya. Paulus nggak beda-bedain dirinya sama yang lain. Kenapa? Beritanya cuma satu. Dia telah mati, dikubur, bangkit. Tolong beritanya jangan yang lain dari ini. Yang sangat penting itu ini. Makanya orang sedih kalau khotbahnya nggak khotbahin ini. Iman jemaat kepada apa? Karakter lemah lembut, karakter rendah hati, karakter terus yang dibahas. Kita bahas bagaimana kita tema-tema yang lain. Padahal harusnya pengajaran kita, khotbah kita, pesan kita, kakak kita Pak, diskusi kita, homesel kita, apapun itu tentang dia telah mati, dikubur, bangkit. Kalau ini nggak diberitakan saudara, itu di luar itu udah bukan Injil, itu Injil yang lain. Kita bisa terjebak sama agama saudara. Nah yang menarik saudara, di ayat yang ke-14, ayat 14, 2, 3. Jadi Injil itu saudara, khotbah itu semuanya, pemberitaan kita, pengajaran kita, nggak ada arti kalau tidak ada berita kebangkitannya di dalam. Jadi Injil itu harusnya full gospel, Injil yang seutuhnya, Injil yang komprehensif, Injil yang lengkap. Jadi saudara, Injil itu bicara tentang 3 hari yang mengubah dunia. Dia telah mati, dikubur Sabtu, bangkit hari Minggu. Ya Jumat sudah mulai dikubur sih, tapi bicara tentang 3 hari yang mengubah dunia. Sejarah ini gempar ketika pertama kali manusia menginjakkan kaki di bulan. Ya kan? Dunia ini berubah ketika ada seorang manusia yang kejatuhan buah apel dari atas,
dan terciptalah hukum gravitasi. Banyak peristiwa-peristiwa di bumi yang mengubah sejarah dunia, termasuk Rabu 17 Agustus tahun 45 di Jalan Rengas Dengklok jam 10 pagi. Itu mengubah apa? Indonesia jadi jajahan dari merdeka sampai hari ini. Tahukah saudara, yang lebih dahsyat dari semua itu, hari yang mengubahkan sejarah manusia adalah apa? Dia telah mati, dikubur, bangkit. Ini jauh lebih powerful dari berita penemuan-penemuan apapun. Amin. Jumat itu saudara bicara dosa sudah selesai, saudara diampuni, saudara dibersihkan, saudara mau dekat sama Tuhan. Itu Jumat. Tapi ini nggak akan berarti sia-sia kalau tidak melewati penguburan dan kebangkitan. Makanya kita bukan gereja hari Jumat, bukan juga gereja hari Sabtu, karena dia masih dikubur di Sabtu itu. Kita adalah gereja hari Minggu. Kenapa terus di hari Minggu? Kita merayakan dia telah bangkit dari kematian. Dia mesti sampai hari Minggu, Bapak Ibu. Injil itu mesti sampai hari Minggu. Dan apa hari Minggu itu? Kalau dia nggak bangkit, sia-sia pengajaran kita, sia-sia berita yang kita dengar, dan sia-sialah kepercayaan. Mesti sampai di kebangkitan. Kenapa di kebangkitan? Kita nggak cuma diampuni sekali untuk selamanya, tapi kemudian kita dijadikan ciptaan yang baru. Nanti kita lihat lebih detail bagaimana Tuhan melahirkan kembali saudara. Dan itu yang harus menginspirasi saudara hari demi hari dalam pernikahan, bisnis, pelayanan, apapun itu, tentang kebangkitannya yang membuat kita bisa yang tadi berkarakter ataupun berendahan. Itu dari sini dulu. Bukan maksa-maksa orang berkarakter dulu nggak paham tentang kebangkitan. Karena itu bahaya saudara. Itu jadi ngajaran Injil yang lain. Nah, saudara, kalau dia nggak dibangkitkan, ayat 17 lagi juga. Sama-sama baca, 2-3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kalau cuma mati dia buat kita, kita masih jadi orang berdosa yang terus diampuni. Orang berdosa yang diampuni, orang berdosa yang diampuni. Begitu aja hidup kita. Gak selesai. Tapi tahukah saudara, oleh kebangkitannya, saudara bukan orang berdosa lagi, saudara tidak lagi di dalam dosa, tapi saudara bukan budak dosa, saudara sudah dipindahkan oleh kebangkitannya, saudara di dalam terang, saudara hamba kebenaran. Jadi saudara, dosa sudah selesai. Dosa itu, makanya dulu saya itu paling suka pelayanan pelepasan. Karena pelayanan pelepasan itu melepaskan saudara dari semua stronghold dosa. Wah, isi form. Mana dosa-dosa apa, kita pokoknya langsung penting, tumpang tangan, muntah-muntah, nah, mantap ya. Jadi saya pikir itu pelayanan. Setelah saya ngerti ini, walah, kita banyak kali dramanya. Lebih berseri daripada drama Korea. Panjang kali cempolek kita. Jurus ini, jurus itu, jurus ini, jurus itu. Jemaat yang kasihan. Setiap minggu nanti altar call dia lagi yang maju terus, dia terus yang maju, dia terus. Kemarin tangannya yang berdosa, sekarang ini ya maju terus bolak balik. Lama-lama kau tak ditumpang tangan lagi ya, kau terus mau tumpang kaki ya kau. Kita sendiri yang kesal. Kenapa? Karena kita nggak percaya kebangkitannya telah menyelesaikan dosa. Sudah selesai, nggak usah besar-besarkan dosamu, besar-besarkan kebangkitannya. Maka dosamu otomatis sudah tak. Karena dulu kita budak dosa, iyalah kamu jatuh bangun terus. Sekarang kau tak sadar, kau adalah budak kebenaran, kau hamba kebenaran. Kita ini naturnya kebenaran. Kita orang benar, orang surga, orang kudus oleh kebangkitannya. Amin. Makanya kan Injil yang full itu mesti sampai kebangkitan. Kalau kita nggak sampai di kebangkitan bicara ciptaan baru, gambarnya dulu, boleh multimedia gambar yang pertama tadi sudah dibuka. Di situ ada ayatnya juga. Jadi bicara kebangkitan, kecil ya, saya bacain aja. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dia bilang, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi oleh kebangkitannya lah saudara bisa reborn, dilahirkan kembali. Saudara gak akan pernah bisa jadi ciptaan baru, dilahirkan kembali tanpa ada kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus itulah yang membuat saudara bisa lahir baru. Makanya ekspresi imannya lewat baptisan. Ekspresi imannya, tapi bukan baptisan air yang membuat saudara lahir baru. Itu titik kontak iman kita. Kira-kira mengekspresikan, ini loh aku dilahirkan kembali. Kenapa? Kamu sudah mati, makanya perlu banyak air kan, biasa kan? Kamu sudah mati, dikubur, bangkit. Dan dalam air itu bangkit. Karena oleh kebangkitannya kita diciptakan baru. Pak, saya nggak begini Pak, saya begini. Oke, kamu telah mati, dikubur dan bangkit. Mau gaya apapun boleh lah. Pak, gimana kalau saya agak dipecik-pecik aja Pak? Gak apa-apa, kamu telah mati, dikubur dan bangkit. Kita ribut caranya, ribut air banyak atau air dikit. Tapi esensinya itu bukan air. H2O gak bisa menyelamatkan saudara. Apa liquid itu? Tak ada arti airnya itu. Iman di dalamnya yang melahirkan kembali saudara. Makanya HKBP lahir baru. Jangan bilang mereka cuma sedikit airnya Pak. Gimana dalam itu Pak? Jadi itu 1000 air bisa siram mereka satu-satu begitu. Kita kadang gagal fokus, gagal paham. Kita pikir cara atau metode itu yang menyelamatkan. Tapi imannya, ini nggak ada. Ini saudara baca ini nggak ada hubungan H2O di sini. Nggak ada ayat H2O-nya di dalam, nggak ada airnya di sini. Ayatnya cuma bilang oleh kebangkitan Kristus dari kematian, itulah yang melahirkan kita kembali. Amin. Dan ini yang paling membedakan kita sama agama Kristen, apalagi agama lain. Loh Pak, kenapa agama Kristen? Nah, kalau kita nggak hati-hati, kita nggak sampai Injil yang sepenuh. Kita sama dengan agama Kristen akan sama dengan agama lain. Karena apa? Kita sama-sama punya Tuhan, sama-sama punya tokoh, sama-sama punya ya juru selamat masing-masing, Tuhan masing-masing. Yang apa? Yang pernah hidup di bumi, mereka juga ada kan? Sama. Wah mantap yuk, peka banget ini ya. Inilah ya pelayan sejati luar biasa. Thank you. Wow. Langsung air hangat ya. Tepat maknyos ya. Jadi kalau agama lain dia punya tokoh yang diikuti, oh dia doa pagi, oh dia melayani orang miskin. Kita hanya akan jadikan Yesus seperti guru, tokoh dalam hidup kita yang kita perlu teladani, mengikuti kehendaknya, mengikuti ajarannya dan menjauhi larangannya. Ya kan? Rajin terus baca kita untuk kemudian mengetahui apa saja manual untuk bagaimana aku harus hidup di dalam dunia, mana yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang harus kerjakan. Bible study terus kita untuk cari cara-cara bagaimana kita bisa diselamatkan oleh tokoh yang kita teladani di dalam Alkitab kita. Semua agama sama. Begini, dia nun jauh di sana, kita akan terus berusaha mendekatkan diri kepadanya. Oh kadang Minggu makin dekat, Senin masih dekat, Rabu mulai berantem sama istri makin jauh, Jumat belum ngomongan makin jauh kita sama Tuhan, Minggu datang lagi mendekat sama Tuhan. Kita udah kayak yo-yo aja, makin jauh makin dekat, makin jauh makin dekat. Hidup kekristenan kita mirip sama agama yang lain, sama. Semua agama seperti begitu. Apalagi harus berapa? Oh, memberi persembahan, tingkatkan. Kalau selama ini hanya 2.000, kau sama aja kayak tukang parkir kasih. Mulai naikkan 50.000, 100.000. Makin besar persembahanmu, makin rohani. Banyak hal yang kita bisa terjebak dengan agama yang lain, saudara. Untuk kita bisa diselamatkan. Sampai akhirnya kita beda di mana? Waktu kita bilang, Tuhan kami telah mati, dikubur, bangkit. Dan bukan cuma bangkit. Ketika dia bangkit, dia tinggalkan surga. Dia gak mau lagi di gereja, di bait Allah.
Dia mau tinggal di hatiku selama-lamanya. Dia telah menjadi hidupku, dia telah menjadi segalanya. Aku hari ini tidak hidup oleh aturan, tapi dia yang mengatur hidupku dari dalam keluar. Semua agama sudah, tunggu bro, tunggu. Wah, ini kita berbeda. Bagaimana ceritanya pencipta bisa tinggal dalam ciptaannya? Kau agak gila kau, aneh kau. Apa ini? Agama yang mana ini? Kayak Kristen nggak begini loh. Kristen juga tetap ada aturan-aturannya, ada ini. Kau gimana ceritanya bisa tinggal dia itu selamanya? Sorry. Ini pengajaran yang mana nih? Ini yang sama yang di Rosdale, yang di Ribon itu ya? Yang sesat-sesat itu ya? Ini kayaknya agak lain kalian ini. Agak lain ini. Serius. Ini berita yang jarang bahkan diberitakan di gereja. Boleh kebangkitannya, dia telah tinggal di hati saudara, melebur selama-lamanya, menyatu dengan hidup saudara. Saudara tidak akan pernah bisa jauh dari Tuhan, dekat dengan Tuhan, karena saudara sudah menyatu dengan Tuhan. Inilah bicara kebangkitannya. Kalau nggak sampai di sini, kita akan jadi sampai agama lain. Celah. Sibuk terus berusaha mendekatkan diri sama Tuhan, lebih rohani. Biasanya lebih setia kan, sudah 10 tahun di Rasul, 15 tahun, biasanya itu lebih sakti, itu lebih rohani ya. Kita pikir semakin banyak kita aktivitas kita, atau dari Senin sampai Sabtu dia di gereja, kalau bisa kasurnya ditaruh di sekretariat, dia tidur aja di situ, ini lebih rohani, ini lebih dekat dengan Tuhan. Kita selalu ukur performance kita untuk melambangkan hubungan kita sama Tuhan. Itulah kalau nggak sampai di kebangkitan. Kalau beritanya kebangkitan, Pak Zai lagi perbaiki AC, lagi di dalam hadirat Tuhan. Bukan lagi nunggu WL nyanyi 1-2 lagu baru kita masuk hadirat Tuhan. Ada hubungan. Saudara 24 jam di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tuhan tinggal di hatimu selama-lamanya. Kenapa? Oleh kebangkitannya. Itu terjadi karena kebangkitan, dan itu sudah terjadi. Amin. Ini berita yang sangat penting, Bapak Ibu. Kalau kita nggak sampai ke ini, kita nggak akan mengalami kemerdekaan ini. Nah, coba kita lihat. Satu lagi. Ini katanya Pak Supri tertarik sekali. Saya bagikan di grup Paki Wasuka. Tapi inilah berita Injil itu, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, waktu kita bicara Injil yang sepenuh, sebenarnya di Roma 6 ayat 1 sampai 14 saudara baca itu dahsyat sekali. Jadi kalau dibilang, Pak, anaknya nanya, Mak, dulu aku mau lihat lah, Mak, gimana aku lahir ke dunia ini, Mak? Di sesar atau lahir normal atau gimana, Mak? Di videoin gak, Mak? Wih, ngeri kalau di video itu bahaya, nanti kau nggak siap. Bapak mau enak berani lihat kau lahir? Misalnya gitu ya. Nah, tahukah saudara, sama seperti itu saudara dilahirkan kembali dalam kerajaan Allah. Saudara dulu hamba dosa, dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Caranya seperti apa? Di Roma 6 ayat 1 sampai 14. Itu saudara coba baca ulang-ulang. Hari ini kita nggak ada waktu. Kapan-kapan boleh kita bahas di kakak. Itu coba ulik baik-baik itu ayat 1 sampai 14, bagaimana prosesnya begitu detail sampai saudara menjadi ciptaan yang baru. Wah, itu keren banget, itu dahsyat. Disitulah saudara menjadi orang benarnya Allah. Baca itu ayat 1 sampai 14. Tapi singkatnya begini, saya coba kasih ilustrasinya. Jadi saudara, dulu kita itu budak dosa yang menguasai kita hidup lama kita di dalam Adam. Jadi kita bukan membunuh orang bahwa kita berdosa, tapi karena kita lahir di dalam Adam, makanya kita jadi orang berdosa. Oleh dosa satu orang, maut telah masuk ke dalam dunia ini. Jadi kenapa anjing menggonggong? Karena dia anjing, bukan karena dia jadi anjing. Saya sudah menggonggong, tapi saya bukan anjing. Gonggongan bukan menentukan dia anjing, tapi karena dia anjing, tunggu aja dia gonggong kawan nanti. Tapi kapan nggak tahu, tapi selama dia anjing dia pasti akan menggonggong.
Ya kecuali yang anjing cacat, ya kan, anjing yang bermasalah. Tapi intinya perbuatan itu bukan mencerminkan siapa dia, tapi siapa dia mencerminkan perbuatannya. Jadi jangan ukur orang dari perbuatannya, tapi kita bisa kenali orang dari perbuatannya. Saya mungkin bisa menggonggong, sekalipun sampai kalau ada anjing di sebelah ketakutan kalau saya bilang. Wah, telinganya dari tidur naik. Ini anjing dari ganas dari dalam nih, saya salah. Wah, itu langsung lari anjingnya dari. Tapi saya bertindak seperti anjing tidak pernah mengubah saya menjadi anjing. Kelahiran saya sebagai manusia menentukan selama-lamanya saya menjadi manusia. Makanya pengajaran identitas itu penting sekali. Gembala, pemimpin jemaat penting sekali mengerti identitasnya jemaat, supaya jangan menghakimi jemaat seolah-olah masih orang berdosa. Ini kumpulan gantung, bukan ilalang. Ini kumpulan pohon yang baik, bukan pohon tidak baik. Ini kumpulan domba, bukan serigala. Walaupun kata Pak Nando, seringkali mereka kayak serigala, Pak. Iya kan, ada serigala berbulu domba, ada juga kok domba berbulu serigala. Ya, tapi aman, selama domba ya nggak apa-apa lah. Itulah perjalanan hidup, itulah butuh penggembalaan, itulah butuh pengajaran supaya metanoia. Dia sudah domba, sok-sokan masih seperti dulu serigala. Dia belinya daging, diantamnya. Nah, gimana domba makan daging? Muntah-muntah dia itu sebentar lagi, lihat lah. Makanannya udah rumput, bukan lagi daging. Paham ya saudara ya? Coba tanya sebelah, kok masih makan daging atau udah rumput? Coba tanya. Kalau dia masih makan daging, nah itulah domba berbulu serigala. Masih gigit temannya, sok-sok punya taring. Coba lah kalau domba nakut-nakuti temannya kayak serigala. Lucu, udahlah, domba aja lah kau. Udah, kau culun-culun begitu. Coba domba gitu, biasanya kan sudah boleh. Bukan serigala kau. Kau domba, udahlah. Stop munafik jadi orang, jadi apa aja, apa kau dombanya Allah. Kita dulu serigala, makanya kita di dalam Adam. Dan itu gak bisa mengubah kita sampai Yesus bilang sama orang paling berkarakter dan paling bermoral di zaman itu, namanya profesor, doktor, PhD, Nikodemus, pengajar Israel. Dibilang ya, Nik, mati kau tak dilahirkan kembali ke neraka kau. Wah, si yang paling baik hati ini terkenal santun, sopan santunnya di Israel, dikirim ke neraka dia kalau nggak lahir kembali. Nggak jamin pengetahuan Alkitabnya dan gelar doktor pengajar Israel itu membawa dia ke surga. Nggak. Kau tak dilahirkan kembali, kau masih ada dalam Adam. Dan semua yang di dalam Adam antri ke neraka. Sampai kau apa? Dilahirkan kembali. Nyambung dia tak? Hah? Macam mana pula aku masuk rahim mamaku lagi? Nah, pengajar Israel gak ngerti dilahirkan kembali. Makanya kami punya gereja kan kasih nama pelayanannya Reborn Ministries, supaya para doktor PhD itu bisa dilahirkan kembali. Target kami yang PhD. Karena banyak yang gak mengerti Reborn. Nah, ini Reborn itu. Jadi dulu kita berdosa, mati di dalam Adam. Efesus 2 bilang dahulu kamu sudah mati kita, karena kamu ada dalam dosa-dosamu. Tapi kemudian oleh apa? Penyalipan Kristus, kita telah, kalau saudara baca ini first ayat, di ayat 6 dan ayat 7, kita telah disalibkan bersama Kristus. Bukankah kamu telah disalib bersama Kristus? Kita nggak tahu. Jadi saudara, Injil yang sepenuhnya itu bukan cuma bilang, kalau Injil setengah bilang begini, oh Yesus telah mati, dikubur bangkit. Wah Yesus mati ya, aduh sedih kali ya, aduh dia harus dicambuk. Itu baru setengah. Injil yang penuh gimana? Paris telah disalib bersama Kristus, Paris telah dikuburkan bersama Kristus,
dan Paris telah dibangkitkan bersama Kristus. Itu Injil yang sepenuhnya. Amin. Jadi kalau lihat kalung salib saudara lagi, dia bilang Yesus mati di sini loh dulu. Enggak, kau bawa, aku sudah mati. Galatia 2:19, aku telah disalibkan bersama Kristus. Amin. Iya, makanya boleh di rumah bawa buat pajangan besar-besar terus telah meninggal dunia dengan tenang. Bapak Supri. Gimana dulu dibaptis Pak? Dibaptis di mana dulu? Di Malaysia. Di program ini. Tanggal berapa? Nggak ingat. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 90-an lah ya. Kalau saya masih ingat tuh, November 99 telah meninggal dunia dengan tenang Paris Paburu Palalangan. Ada orang Chinese di sini. Jadi kalau ada orang Chinese, saya selalu bilang kalau mau cengbeng, mengingat orang mati kan di situ lah, ke kolam renang di situ. Kau udah mati di situ. Loh ini siapa? Ini ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah dikuburkan, telah meninggal dunia dengan tenang. Loh ini Yesus itu bukan mati suri berat, pingsan. Dia mati. Makanya kita telah mati, bukan akan mati. Kita sudah mati, disalib bersama Kristus. Amin. Karena kita sudah disalib bersama Kristus, apa yang terjadi di sana? Di situ tubuh dosa dihancurkan. Roma 6 ayat 6. Sebab tubuh dosa kita telah hilang rasanya. Hilang. Di dalam dirimu tak ada lagi benih dosa, tak ada lagi apa katanya anjing hitam, serigala hitam, manusia lama yang bisa bangkit. Tak ada, sudah hilang kuasanya. Kenapa? Dia nggak cuma mati saja, tapi kemudian dikubur. Tahu arti penguburan? Pemisahan total. Kalau orang sudah dikubur itu tak akan ada kebangkitan lagi, sudah selesai. Jadi manusia lama saudara telah dilemparkan sejauh timur dari barat, tak akan kembali lagi. Bahasa Alkitabnya dikubur, dipisahkan. Jadi ini hanya satu pribadi, bukan dua pribadi, manusia lama dan manusia baru, tergantung mana yang dikasih makan lebih banyak. No, saudara hanya satu pribadi, dan pribadi saudara setelah mati dibangkitkan sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Amin. Jadi setelah dikubur, kita bangkit bersama Kristus, hidup yang baru bersama Kristus. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat itu cermin bagaimana jeleknya kamu, berdosanya kamu. Itu tujuan hukum Taurat. Hukum Taurat suci, kudus, tapi tak bisa menyucikan dan menguduskan kita. Dia hanya menyadarkan kau pasti gagal. Enggak, oke. Ini kau taatilah dulu. Jangan membunuh. Oke, kau tak akan membunuh. Lihat ya, aku berhasil. Tahu standarnya, benci saja kau udah bunuh. Alamak, barusan benci sama mertuaku pula. Alamak, baru benci. Gak ada yang mampu dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi hukum Taurat justru menyadarkan orang dia butuh juru selamat. Amen. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi hari ini kita sudah hidup di bawah kasih karunia sebagai ciptaan yang baru. Itulah bicara kebangkitan Kristus. Jadi tolong lihat semua saudara-saudara kita yang di sini, dia adalah ciptaan baru dalam Kristus. Amin. Khotbah-khotbah yang pilih-pilih Pak, jangan lagi khotbahkan seolah-olah masih manusia lama. Ini kita gandum semua, gak ada. Kalaupun ada nanti penyusup masuk ilalang, itu penyusup. Tapi hari ini saya lihat nggak ada Pak penyusupnya. Kapan-kapan mungkin dia baru datang. Lebih memang pasti akan ada penyusup, karena antikris itu dari gereja, bukan dari masjid, bukan dari mana-mana. Dari antikris itu lahir dari gereja, bukan lahir lah, datang dari gereja dia. Karena dia seolah-olah domba, padahal dia serigala, berbulu domba. Nah tapi karena ada itu kita fokus sama serigalanya, jangan. Berita tentang Injil malah mungkin mengubah serigala itu dilahirkan jadi domba. Ini juga oknum serigala cuma satu dua orang di gereja, khotbahnya serigala terus, domba ketakutan. Iya, kalau kau takut bawa ke neraka, kalau kau itu khotbah serigala. Ini masalahnya domba lebih banyak. Kita bahas dunia serigala kepada domba.
Pertemuan pagi Pak, yang dibahas laki. Gimana coba? Lama-lama pakai rok lah bapak-bapak itu datang. Karena diajar bagaimana glowing, bagaimana stres lah para pria-pria. Nah sama Bapak Ibu, kalau saudara mau sehat imannya, dengarlah yang mengingatkan terus tentang Injil dalam hidup saudara. Bahwa saudara sudah mati, dikubur, bangkit. Saudara sudah ciptaan baru, saudara sudah menyatu dengan Tuhan. Ini yang membuat iman saudara dahsyat. Pilih-pilih gereja, pilih-pilih khotbah, pilih-pilih pengajaran saudara. Kalau enggak saudara sembarang makan aja, semua gereja sama. Iya tadi sama. Sampai beritanya bilang dia sudah bangkit, tinggal lihat ibu. Mulai beda kita. Kalau enggak kita semua bilang, jangankan semua gereja kita bilang sama. Semua agama sama kok mengajarkan kebaikan. Itu udah normal. Makanya kita Pancasila, respect satu sama lain. Serius setuju itu. Tapi kita beyond itu, melampaui itu. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu telah tinggal di hati kita selama-lamanya. Dia bergerak di dalammu, dia menginspirasi aku, semua tentang dia, hidupku. Waktu dia bilang, aku telah mati di salib bersama Kristus terhadap hukum Taurat, dan hidupku sekarang bukan aku lagi, sebab aku telah mati dan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini Injil yang lengkap. Sampai di sini, jangankan agama, gereja pun kita mulai beda. Oh tidak, langkah terakhir yang menentukan. Kalau diselamatkan begini oke, diterima tanpa syarat, betul kasih karunia. Tapi setelah itu kau rajin satu juga, kau rajin ke gereja enggak? Kamu dukung pelayanan enggak? Kamu dengar-dengaran sama Bapak Gembala enggak? Kamu pindah-pindah gereja enggak? Banyak kali aturannya. Padahal tadi di awal dia bilang, dia menerimamu apa adanya, dosamu semerah kermisi pun diputihkan seperti salju, mari masuk. Sudah dimasuk ke dalam, banyak kali aturannya, lebih berat pun dari yang sebelumnya. Nah karena apa? Kita nggak mengerti ini, bahwa kebangkitan itu telah memerdekakan kita. Amin. Kita sudah ciptaan baru di dalam Kristus. Pak, kalau gitu kita sudah diampuni sekali selamanya, itu kan bicara hari Jumat, saudara. Kalau gitu kita bisa suka-suka buat dosa lagi dong Pak. Kayak Pak Paris tadi, tiap hari jadi anjing aja terus, ngonggong aja terus. Tuh nggak bisa berubah jadi anjing. Kayak gitu loh. Itu kalau dibilang kita kalau sudah dilahirkan kembali, diampuni sekali selamanya, bukan langkah terakhir yang menentukan kita ke surga apa enggak. Enak-enak aja loh kita Pak. Suka-suka aja kita buat dosa. Itu juga sudah diampuni sekali selamanya, sekali lahir baru, dilahirkan kembali sebagai anak Tuhan, selamanya anak Tuhan, gak mungkin lagi ke neraka, bebas lah buat dosa Pak. Nah makanya spill dikit ya, Roma 6 ayat 1 coba deh. Roma 6 ayat 1. Justru kita bisa melawan dosa. Kenapa? Roma 6 ayat 1 bilang begini. Apa yang kita katakan? Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Simpulkan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya bertambah kasih karunia itu? Karena sudah tidak di bawah hukum Taurat, tak ada larangan, tak ada aturan lagi, di bawah kasih karunia, berarti bebaslah buat dosa. Kan kasih karunia. Kasih karunia itu tahu apa saudara? Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia jauh berlimpah-limpah. Bahasanya gini, cobalah tunjukkan dosamu, tak akan bisa membuat Tuhan marah lagi. Coba kau buat dosa apapun, lihat loh, kalah sama kasih karunia Tuhan, kau pasti tetap diampuni. Itu kan semua langsung, wih, bahaya pengajaran ini. Masa dosa tak bisa lagi menang lawan kasih karunia? Padahal kan kalau kita murtad, kita membunuh, kita bercerai, bisa neraka itu. Tapi kok bisanya dibilang Roma pasal 5-nya, kalau ini kepancingan ditambah panjang, bisa sore yang tidak pulang Pak. Roma pasal 5 itu kan, ini kan ayat 1. Roma pasal 5 dikasih tahu gitu, di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia bukan bertambah, jauh lebih berlimpah-limpah. Jadi artinya apa? Gak akan pernah menang kau lawan kasihnya Tuhan. Sekali dia cintai kau, dicintainya kau selamanya. Bahaya ini dibilang. Muncullah pertanyaan jemaat Roma. Om Paulus, sorry Om, berarti boleh kita simpulkan
enak dong kita buat dosa. Nah, muncul ayatnya. Ini ditanyakan 2020 tahun lalu, masih ditanyakan sampai tahun 2026. Pengajaran Rosdell dan Ribon itu membuat orang suka-suka buat dosa. Ini pertanyaan jadul, ditanyakan sampai hari ini. Langsung kan dibahas ayat 2. Dibilang apa? Ayat 2, sekali-kali tidak. Itu pertama, mustahil dia bilang. Itu kayak gini, dia bilang, bisakah air bercampur dengan minyak? Itu pertanyaan ayat 1. Itu kayak gitu. Dijawablah sekali-kali. Jadi ada pertanyaan yang kadang kita nggak perlu jawab atau langsung di close aja. Karena gimana ceritanya air bercampur dengan minyak? Dan kita yang disuruh mikirin, kurang ajar kan? Coba pikirkan, seandainya minyak bercampur dengan air, dia pergi, terus kita suruh mikir di situ. Nah, dia sudah free di sana, kita yang masih stres. Dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kenapa yang menggerakkan Paulus? Injil tadi. Dia telah mati, dikubur, bangkit. Saya percaya di tempat ini akan muncul pengerja-pengerja yang dahsyat. Pembicara-pembicara yang dirapi Tuhan, gereja yang berdampak di Rosdell. Kita akan menangkan kota Batam karena ada berita Injil kuasa Allah itu diberitakan di tempat ini.